Kemungkinan besar hal tersebut dilakukan untuk mencegah para korban agar tidak menari sampai berdarah-darah. Diketahui juga kalau beberapa korban mengklaim bahwa sesak yang terasa di sekitar perut membantu membebaskan mereka dari kegilaan ini. Beberapa orang sepanjang sejarah ada banyak sekali wabah yang menjadi pandemik yang menyerang sebagian besar populasi di berbagai belahan dunia. Hal ini terjadi jauh sebelum corona menyerang dan menyebar seperti sekarang ini. Sebagai contohnya, flu Spanyol dan berbagai pandemik lainnya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana Black Death menghancurkan sebagian besar populasi di Eropa yang disebabkan oleh wabah pes dari kutu tikus. Kalau tertarik untuk menonton videonya, linknya kami sediakan di deskripsi ya. Pada video kali ini, kita akan membahas dengan singkat salah satu wabah yang terbilang aneh dan misterius yang menyerang Eropa. Wabah ini masih ada hubungannya dengan Black Death juga. Wabah ini disebut Dancing Plague beserta beberapa fakta menarik di balik wabah ini. Dancing Plague atau wabah menari juga disebut sebagai Dancing Mania adalah sebuah wabah yang pernah terjadi di seluruh bagian Eropa Barat. Wabah ini menimpa penduduk Eropa dari abad ke-14 hingga abad ke-17 dan mulai muncul setelah mereka tertimpa wabah bubonic plague atau Black Death. Namun, insiden paling terkenal dari wabah ini terjadi pada musim panas pada tahun 1518 di kota Strasbourg yang saat itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Kalau sekarang telah beralih menjadi Prancis, di mana orang-orang sampai meninggal dunia karena kelelahan akibat wabah Dancing Plague ini. Nah, dengarkan baik-baik, jangan di-skip, biar kita sama-sama mendapatkan pengetahuan baru dari video ini. Kasus pertama, Fro Trovea. Seminggu sebelum festival Mary Magdalene dilaksanakan pada tanggal 23 Juli tahun 1518, seorang wanita bernama Fro, yang dalam bahasa Indonesianya adalah Nyonya Trovea, keluar dari rumahnya dan mulai menari di sepanjang jalan Strasbourg. Dia menari sepanjang hari dan baru berhenti ketika dia pingsan pada malam harinya. Sebagaimana dikutip dari buku The Dance Manias of the Middle Ages, Fro Trovea tidur selama beberapa jam, kemudian bangun dan memulai tarian anehnya lagi. Pada hari ketiga, sepatunya basah oleh darah. Dia kelelahan, tetapi tidak bisa mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Para warga setempat menyaksikan kasus ini sampai beberapa hari kemudian. Fro Trovea dibawa ke sebuah gereja untuk disembuhkan, namun sayang semuanya telah terlambat. Setelah kasus Fro Trovea, penduduk Strasbourg lain mulai menari di jalan. Menurut history, pada awalnya hanya 30 orang yang menari, tetapi dengan cepat melesat menjadi lebih dari 400 orang. Mereka baru berhenti menari ketika kaki mereka lecet atau mati kelelahan. Penyebab jelasnya masih tidak diketahui. Kasus ini tidak berhenti pada akhir bulan Juli tahun 1518, karena pada bulan Agustus semakin banyak penduduk Strasbourg yang turun ke jalan-jalan dan mulai menari. Hal ini membuat mereka yang normal atau tidak menari menjadi ketakutan. Semakin lama, para penari semakin tampak seperti orang yang marah. Para warga Strasbourg yang melihat fenomena ini pun mulai berdebat perihal siapa yang harus disalahkan, Tuhan atau iblis. Pada saat itu, ada ratusan orang yang menari di jalanan sampai mereka berkeringat, berdarah, dan mengalami kelelahan yang sangat luar biasa.
Diperkirakan sebanyak 15 orang meninggal setiap harinya akibat wabah ini. Lalu, adakah penyebab khusus yang telah mendasari wabah ini? Mungkinkah itu histeria massal atau virus? Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan wabah menari di Strasbourg dan di bagian Eropa Barat lainnya. Namun, tetap saja ada banyak spekulasi tentangnya. Pendapat Paracelsus tentang wabah menari. Paracelsus adalah seorang dokter dan alkemis. Dia mengunjungi Strasbourg pada tahun 1526, selang beberapa tahun setelah insiden wabah menari di tahun 1518. Dia adalah orang pertama yang menulis penelitian tentang Frou Tropea. Dia juga adalah orang pertama yang menggunakan istilah koreografi untuk menggambarkan penyakit menari. Untuk penyebab wabah menari, Paracelsus memiliki pendapatnya sendiri. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui kalau suami Frou Tropea sangat membencinya ketika dia mulai menari di jalan. Paracelsus dan beberapa orang di Strasbourg percaya kalau dia memulai tariannya hanya untuk mengisangi suaminya. Seperti yang dilansir dari buku The Dancing Flag, Paracelsus menjelaskan 3 penyebab utama dari wabah menari ini. Pertama, penyakit ini lahir dari imajinasi. Kedua, orang-orang mungkin ikut menari karena mengalami frustasi seksual. Ketiga, dan terakhir, Paracelsus merasa kalau para istri yang tidak bahagia adalah penyebab utama dari wabah menari. Stres sosial dan teori tentang penyebab wabah menari lainnya. Selain ketiga spekulasi yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab wabah menari yang dipercayai secara umum adalah stres sosial. Tampaknya para penari ini mengalami kontraksi kaki yang tidak disengaja, sesuatu yang kadang terlihat pada sebagian kecil pasien psikiatris hari ini. Seperti dikutip dari Ensiklopedia Britannica, sejarawan Amerika John Waller membeberkan hal ini di beberapa makalahnya, menyebut kalau wabah menari adalah sebuah bentuk gangguan psikogenik massa. Namun, John Waller juga menganggap kalau penyebab wabah ini mungkin menyangkut Saint Vitus, seorang tokoh yang hidup pada abad ke-16, dikenal sebagai santo yang melindungi orang-orang yang terkena penyakit epilepsi. Banyak yang percaya kalau dia juga memiliki kekuatan untuk memberikan kutukan menari, seperti yang dilansir dari buku Westminster Review, volume 51-52. Stres ini juga mungkin disebabkan oleh gangguan spiritual, di mana para penderitanya percaya kalau mereka dihukum oleh Tuhan karena berbagai dosa yang telah dilakukan. Sosiolog asal Amerika, Robert Bartholomew, bahkan mengemukakan kalau para penari ini adalah penganut sekte sesat yang menari untuk mencari perhatian dari Tuhan mereka. Namun, patut diketahui juga kalau ada ketegangan antar kelas dalam masyarakat Eropa selama kurun waktu tersebut, dengan kemiskinan dan kelaparan yang dialami oleh kebanyakan penduduk Eropa pasca wabah maut hitam atau Black Death. Maka bukan hal yang mengejutkan kalau ada sekelompok orang yang sudah muak dan secara tidak sadar ingin keluar dari tekanan tersebut dengan menari. Wabah menari di Italia. Prancis bukan satu-satunya negara yang terkena wabah menari di Eropa. Italia juga sempat memiliki wabah menari yang serupa. Namun di sana mereka menyebutnya sebagai tarantisme. Pada saat itu, orang-orang percaya kalau tarian spontan itu disebabkan oleh gigitan tarantula, di mana mereka yang digigit akan langsung melakukan gerakan aneh dan menari. Dikatakan kalau orang-orang yang menari ini tertarik untuk pergi ke laut, dan banyak yang mati setelah melemparkan diri ke dasar laut. Meskipun gigitan tarantula nampaknya tidak beracun bagi manusia, kasus tarantisme di Italia baru berakhir pada tahun 1959. Metode untuk menyembuhkan wabah menari.
Berbagai metode digunakan untuk mencoba menyembuhkan mereka yang terkena wabah menari. Salah satu metode yang umum digunakan melibatkan pengikatan, di mana para korban diikat dengan kain, mirip dengan cara kita membungkus bayi dengan pakaian lampin. Kemungkinan besar hal tersebut dilakukan untuk mencegah para korban agar tidak menari sampai berdarah-darah. Diketahui juga kalau beberapa korban mengklaim bahwa sesak yang terasa di sekitar perut membantu membebaskan mereka dari kegilaan ini. Beberapa orang bahkan meminta agar dipukul atau diinjak perutnya untuk meringankan gejala ini. Selain metode tadi, Paracelsus juga merekomendasikan obatnya sendiri untuk wabah menari. Lebih jauh, dia menjuluki para korban sebagai pelacur dan bajingan, dan merasa bahwa mereka harus diperlakukan sama buruknya dengan julukan yang telah dia sebutkan. Pertama, Paracelsus bersikeras kalau mereka harus dikurung di dalam ruangan gelap. Semakin menyiksanya ruangan tersebut, maka semakin baik. Kedua, para korban harus berpuasa dan hanya diberi makan sepotong roti dan segelas air. Tak ada kata yang tepat untuk menggambarkan praktik yang kejam tersebut atau apakah metode ini berhasil atau tidak. Namun, metode ini mungkin lebih buruk daripada pengusiran setan yang dilakukan oleh gereja kepada korban wabah menari. Wabah menari yang terjadi sebelumnya. Jauh sebelum terjadi pada tahun 1518, wabah menari sudah terjadi di beberapa wilayah Eropa Barat, khususnya Jerman. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1237, sejumlah besar anak-anak terkena wabah menari di kota Erfurt, Jerman. Pada saat itu, sekitar 100 anak mulai menari sampai ke kota Arnstadt dan kemudian pingsan karena kelelahan. Di saat pingsan, anak-anak ini dikumpulkan dan dikembalikan ke orang tua mereka. Namun sayang, beberapa anak meninggal tak lama kemudian, dan dikatakan bahwa sisanya mengalami tremor seumur hidup. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti tentang penyebab wabah tersebut. Seperti yang dilansir dari buku Encyclopedia of the Black Death, wabah menari kembali terjadi di Jerman pada tahun 1300-an, tidak lama setelah wabah maut hitam atau Black Death. Pada saat itu, para pria dan wanita turun ke jalan dan menari-nari. Mereka akan melompat, mengeluarkan busa dari mulut, dan tampak seperti orang kesurupan. Wabah mania ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Beberapa korban bahkan diikat, di mana mereka akan pulih dalam waktu yang singkat hanya untuk menari lagi setelahnya. Para korban mengklaim bahwa selama menari mereka tidak tahu apa-apa tentang lingkungan sekitar mereka. Mereka tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tetapi dipaksa untuk terus bergerak, menjerit-jerit dan menari sampai mereka pingsan karena kelelahan total. Nah, itulah tadi fakta-fakta menarik tentang dancing plague. Sampai saat ini belum diketahui pasti tentang penyebab utamanya, walau para sejarawan menyebutkan kalau wabah ini disebabkan oleh rasa trauma akibat wabah Black Death dan juga kelaparan yang melanda. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada yang perlu disampaikan, tulis di kolom komentar ya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga untuk selalu mendapatkan update video dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.